Pertempuran Patimura disampaikan oleh kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dinda Farah Auliana, nomor absen 8 kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Herita Nuri Kuswara, absen 12 kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Isa Sekinesti, absen 14 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Kusna Amalia, absen 16 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Meva Yulana Wulandari, absen 18 kelas 11 MIPA 2. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, mari kita cari siapa sih Patimura itu? Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi adalah anak dari pasangan Frans Matulesi dan ibunya Fransina Silahoi. Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Lahir sebagai anak keturunan bangsawan dari Raja Sahulau, sebuah kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Patimura memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes. Pada 1810, Kepulauan Maluku diambil alih Belanda oleh Inggris. Patimura kemudian menerima pelatihan militer dari pasukan Inggris dan mencapai pangkat mayor. Rakyat Maluku memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura untuk memimpin pemberontakan pada tanggal 14 Mei 1817. Sejak saat itu, Thomas Matulesi dikenal sebagai Kapitan Patimura. Perang Patimura pada tahun 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Kekuasaan orang-orang Eropa itu telah merusak tata ekonomi dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kerja prodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Tetapi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban rakyat semakin berat. Kalau ada penduduk yang melanggar, akan ditindak tegas. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orombai kepada nelayan. Setelah selesai, perahu diserahkan kepada Belanda. Tetapi, Belanda tidak mau membayar perahu itu dengan harga yang pantas. Padahal, orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Oleh karena itu, para pembuat perahu mengancam akan mogok jika tidak dibayar. Residen Saparua, Van den Berg, menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Sebagai contoh, telah ditiadakan pertemuan rahasia di Pulau Haruku. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua, kembali diadakan pertemuan di sebuah tempat yang sering disebut dengan hutan kayu putih. Dalam berbagai pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena itu, mereka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Thomas Matulesi yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura dipercaya sebagai pemimpin. Pengalamannya bekerja di dinas angkatan perang Inggris diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. Gerakan perlawanan dimulai dengan mengajukan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Guskrait
Ternyata di benteng itu sudah berkumpul pasukan Belanda. Dengan demikian terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dorstad dan tidak begitu menghiraukan tembakan-tembakan meriam yang dimuntahkan oleh serdadu Belanda dari dalam benteng. Sementara itu, senjata para pejuang Maluku masih sederhana seperti pedang dan keris. Dalam waktu yang hampir bersamaan, para pejuang Maluku satu persatu dapat memanjat dan masuk ke dalam benteng. Residen dapat dibunuh dan benteng Dorstad dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Jatuhnya benteng Dorstad telah menambah semangat juang para pemuda Maluku untuk terus berjuang melawan Belanda. Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon. Datanglah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Betzjes. Pasukan ini dikawal oleh kedua kapal perang, yakni kapal Nassau dan Everstein. Namun, bantuan ini dapat digagalkan oleh pasukan Pattimura. Bahkan Mayor Betz terbunuh. Kemenangan ini semakin menggelorakan perjuangan para pejuang di berbagai tempat seperti di Seram, Itu, Haruko, dan Lerik. Selanjutnya, Pattimura memutuskan perhatian untuk menyerang benteng Zeldia di Pulau Haruko. Melihat gelagat itu, maka pasukan Belanda memperkuat pertahanan benteng di bawah komandan Groth. Patroli juga terus diperketat. Oleh karena itu, Pattimura gagal menembus benteng Zeldia. Upaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatan termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dorstad. Bulan Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Dorstad dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Daerah di kepulauan itu jatuh kembali ke tangan Belanda. Dalam kondisi yang demikian itu, Pattimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat pertahanannya. Dengan demikian, benteng Dorstad berhasil dikuasai Belanda kembali. Pattimura dan pengikutnya terus melawan dengan gerilyanya. Tetapi pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap seperti Kapitan Paulus Tiahau, ayah Christina Martha Tiahau, yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar peristiwa ini, Christina Martha Tiahau marah dan segera pergi ke hutan untuk bergerilya. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Martha Tiahau yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dengan demikian berakhirlah perlawanan Pattimura.